kemana aja, Bu? Ngapain? Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya Ibu? Giliran disentil aja ngamuk-ngamuk loh. Paham loh di sana? Giliran disentil aja lo ngamuk-ngamuk. Jauh-jauh aman. Ya, yang namanya drama pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tim kuasa hukum menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan kliennya sebagai tersangka. Pengacara tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan akan membuat penyidik tercengang. Kira-kira apa ya? Penasaran? Ayo kita simak videonya. Tangkap dan Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini bukan Peggy atau Perong. Ini seperti apa, Mas? Iya, itu yang disampaikan Prof. Ibnu itu luar biasa. Artinya syarat formil itu penting, jangan sampai error in persona. Ini sudah diuji, ya. Ketika berkas diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, jawaban Kasipenkum Pak Cahya, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pak Cahya, berkas penyidik itu atas nama PS belum memenuhi syarat formil dan material. Bayangkan, berarti kaitannya dengan Peggy alias Perong, ya. Kami yakin bukanlah Peggy Setiawan. Sulit itu untuk mencari petunjuk-petunjuk data-datanya bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong sebagaimana dalam DPO. Ini yang kami yakin, apalagi materialnya. Jadi kami ini sebenarnya, ya, karena sering ditanya sama presenter bukti apa bukti, ya kami jawab. Tapi dalam pra-peradilan kami tidak menunjukkan bukti saja, ya. Itu akan dievaluasi, akan dilihat itu oleh hakim tunggal. Apakah formilnya benar kan bahwa itu subjek pelaku tindak pidananya Peggy Setiawan, sementara Peggy alias Perong dalam DPO, kan itu aja nanti dilihat sama hakim tunggal itu. Jadi kami sebenarnya diam saja, hakim lebih cerdas itu nanti untuk melihat Peggy Setiawan ini. Nah, ini pengacara Peggy Setiawan menjelaskan kronologi saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 silam. Peggy itu sedang di Bandung, sedang bekerja. Nah, itu juga ada saksi-saksinya seperti Bondol, Robi, dan Ibnu. Ayo kita lihat videonya. Dibantu sama saya. Nah, saya pikir masa saya membela pembunuh? Enggak saya bilang. Nanti bagaimana masyarakat netizen itu luar biasa udah kan. Nah, enggak bang. Peggy Setiawan itu bukan pelaku dan bukan DPO. Peggy Setiawan ini anaknya pembantu saya. Dan pada saat terjadi pembunuhan, Peggy Setiawan berada di Bandung. Kerja di rumahnya Pak Agus alias Ko Aceng. Masa saya bilang, bener, ada saksinya? Ada. Siapa saksinya? Banyak. Bang Todi kemari aja. Ya sudah, saya ke sana. Saya belum terima tuh Pak. Kuasanya Peggy diminta oleh keluarga, saya belum terima. Setelah ketemu dengan ibunya Peggy, Ibu Kartini, didampingi Ibu Yanti, kuasanya, didampingi Pak Adnan, kuasanya, saya belum menjadi kuasa. Saya lebih memilih untuk mewawancarai mereka. Setelah saya wawancarai live di channel YouTube saya, pengacara Tony, lalu muncullah nama saksi di mana pada saat kejadian berada di Bandung. Pertama saksi Bondol atau Suarsono atau Bondol, kedua Robi adiknya, ketiga Ibnu pamannya Peggy, keempat Agus Ko Aceng pemilik rumah, pemilik proyek, keempat Rudi Irawan bapaknya, ya. Kemudian Yadi, kemudian Suparman. Dari situ saya telusuri satu-satu dan benar ternyata mereka dengan keterangan polosnya bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat kejadian. Dari mana menyimpulkan itu? Pada tanggal 27 Agustus 2016 Bondol itu pulang, Pak Karni, dari tempat kerjaan proyeknya itu, ya, malam jam 8 ke Cirebon. Diantar oleh yang namanya Peggy Setiawan, oleh Ibnu, oleh Robi adiknya Peggy, Robi Setiawan. Diantar sampai ke jalan raya menuju angkot. Setelah dapat angkot, ya, 3 orang itu, Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi adiknya balik lagi ke Bedeng. Sementara Bondol ke Cirebon. Sampai di Cirebon jam 11 malam. Begitu mau pulang ke rumah, melihat. Nah, di sini pengacara Tony menjelaskan tanggal 27 Agustus itu si Peggy, Robi, sama Ibnu itu nganter si Bondol untuk
pulang ke Cirebon. Rame-rame di jembatan Talun Flyover itu, yang pada saat itu orang semua menyangkanya kecelakaan. Kemudian dia pulang ke rumah. Setelah sampai rumah 3 hari kemudian, Bondol mendengar bahwa rumahnya ibunya Peggy Setiawan digerebek oleh anggota dan diamankan 2 unit sepeda motor, 1 Suzuki Smash warna pink, yang 1 Jupiter dibawa oleh polisi. Jupiter ini motor yang dipinjam dari pamannya Peggy untuk nyetep, karena motor Smashnya nggak bisa dijalankan sudah lama. Ya. Nah, kemudian Bondol dengar, datanglah ke ibunya Peggy. Ibunya Peggy mengatakan polisi itu mengatakan pelakunya menuduh Peggy. Lah, pada saat saya pulang, Peggy itu ada di Bandung, nganter saya sampai angkot jalan raya lalu balik lagi. Kenapa bisa ingat? Karena tadi kecelakaan pada saat Bondol nyampe jembatan, kan, melihat kecelakaan rame-rame tadi, kemudian 3 hari kemudiannya kan digerebek oleh polisi, sehingga sangat ingat si Bondol itu memang pada saat kejadian itu ada di sana, ada di Bandung karena nganter Bondol itu. Nah, lalu siapa yang menyebutkan atau yang menyeret-nyeret nama Peggy Setiawan? Kemudian saya bacalah putusan pengadilan. Ada 3 putusan pengadilan. Nomor 16 PID tahun 2016 putus Oktober ya, atas nama terdakwa Saka Tatal anak. Kemudian yang kedua, nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, ada 5 orang ya. Kemudian satu lagi nomor 3 PID tahun 2017 atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. Dari 3 putusan itu ya, tidak ada nama mengerucut kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Perong. Nah, Peggy alias Perong itu di seluruh saksi itu tidak ada yang menjelaskan bahwa ini Peggy alias Perong itu adalah Peggy Setiawan dengan ciri-ciri. Dan itu dibuktikan dengan penetapan DPO oleh Polda pada tanggal 14 Mei 2024. Polda Jawa Barat menetapkan 3 DPO. 1 Andi, kedua Dani, dan 3 Peggy alias Perong. Saya khusus ke Peggy alias Perong. Ciri-cirinya, rambutnya keriting, tinggalnya di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tinggi badannya 160, umurnya 2024-nya 30 tahun. Yang ditangkap ini Pak Karni, rambutnya tidak keriting Peggy Setiawan. Tinggalnya juga tidak di Banjarwangun, tapi di Desa Kepongpongan, jauh, kecamatannya Kecamatan Talun kalau Peggy Setiawan. Sementara Peggy alias Perong itu di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Kemudian tinggi badannya juga beda. Peggy Setiawan ini tinggi badannya 165, di situ 160. Nah, lalu dari mana kemudian Polda Jawa Barat menetapkan DPO? Ternyata dari pengadilan. Lalu dari pengadilan dari mana? Saya telusuri lagi. Saya baca di BAP-nya Rudiana, Pak Karni. Rudiana itu menurut kesaksiannya baik di BAP maupun dalam putusan pengadilan 3 putusan tadi, bahwa ia saat itu sedang berada di rumah. Dapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan Pak Rudiana, anak bapak namanya siapa? Dijawab oleh Pak Rudiana, namanya Muhammad Rizki. Oh, kalau begitu anak bapak ada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Biar dari pemaparan pengacara Peggy ini, sepertinya Peggy ada harapan lolos dari jeratan hukum di sidang pra peradilan nanti. Kita doakan saja semoga hakim mampu membuat putusan yang seobjektif mungkin. Ini ada video yang beredar nih, seorang bapak-bapak yang bilang kalau yang meninggal itu bukan Peggy, Diana. Terus kemarin itu siapa? Berani kali dia. Ayo kita lihat ini. Iya. Stop. Oke, Pak. Sekarang kita baca komen-komen teratas. Ada 4 komen yang akan saya bacakan. Yang pertama nih, dari Witikson Elda, maaf kejadian itu terjadi di hari, tanggal, bulan, tahun berapa? Soalnya ada juga beredar berita di tahun 2016 ada yang melaporkan anak hina. Maaf kalau saya salah informasi. Ini langsung dijawab sama Om Den Niko. Informasi Anda tidak salah, itu benar. Hanya saja ditutupi laporan yang itu. Lanjut. Dari Humaira Hesi 708.
Pantesan Rudiana sama istrinya diam-diam baik. Ternyata bukan Eki yang meninggal. Emang yakin itu bukan Eki. Lanjut. Dari Yeni Sari 357. Lah, dulu Rudiana pernah nangis. Itu nangis kenapa? Dijawab nih sama Beda KYY. Nangis bahagia karena bakal naik pangkat. Lanjut. Dari Supriyan, ternyata bukan anak kandungnya toh. Makanya Pak Rudiana kelihatan nggak susah. Dijawab sama Ida Anissa 1. Pak Rudiana kan punya istri 2. Bener ya Pak Rudiana itu istrinya 2 ya? Itu tadi beberapa komen-komen dari netizen terkait pernyataan Bapak tadi. Kalau yang meninggal itu sebenarnya bukan Eki, namanya Pak Rudiana. Ya, kita lihat saja informasi yang lain. Titik terbuka untuk Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang tercinta, yang tercantik. Bu, kemana aja Bu? Ngapain? Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya Ibu? Ibu Putri Rumanti ini sepertinya sedang mengomentari kinerja dari wali kota Bandar Lampung terkait apa? Terkait banjir kali ya. Dan sama jembatan ini yang dia bahas nih. Kan ada kepala dinas PU. Ngapain sibuk ngebangun jembatan yang nggak penting itu? Itu bukan hal utama Bu. Tapi keselamatan warga kota Bandar Lampung itu lebih penting Bu. Ngapain Ibu selama ini coba? Udah turun belum ngeliatin warganya banjir? Jangan sibuk kampanye bagi-bagi umroh. Cari perhatian masyarakat nggak begitu Bu. Kerja. Kok calon wali kota teriak-teriak jelek-jelekkan wali kota Lampung pula? Di situ kita harus tahu ya, calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh. Putri ketemu lawan sejatinya, Ibu Widya, pasti seru. Lu nanyain wali kota Lampung gini aja, hasil dari lo ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina itu mana? Nggak usah jauh-jauh dah nanya-nanyain yang namanya hasil kinerjanya itu wali kota Bandar Lampung sekarang, ngejelek-ngejelekin dia. Lo sekarang ini hasil lo penelusuran masalah pembunuhan yang namanya DPO tentang kasus Pina ini mana? Jauh-jauh amat lo ngoreksi orang lain, kuku sendiri aja banyak tadinya lo gak congkel-congkel. Giliran disentil aja ngamuk-ngamuk lo. Paham lo di sana? Giliran disentil aja lo ngamuk-ngamuk. Jauh-jauh amat ya yang namanya drama pembunuhan yang namanya Eki sama Vina. Pembunuhan suami aja lo kagak kelar, DPO-nya katanya banyak. Pembunuhan suaminya diungkit-ungkit. Satu pun batang hidungnya lo nggak colek mereka. Mana lo? Katanya banyak uang, ngadain sayembara tuh, adain tuh sayembara tuh, suaminya tuh, cari tuh pembunuhnya. Nah, itu tadi guys, bagaimana Ibu Widya menanggapi curahan dari Bu Putri terkait kinerja gubernur wali kota Bandar Lampung. Ya, seru kan? Ya, mereka emang berdua ini kalau ketemu di medsos pasti seru gitu. Jadi netizen itu suka nih dengan keseruan mereka nih. Entah ujungnya kayak apa ini nantinya. Oke guys, ini aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.